Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan di jam doa hari Sabtu pagi ini. Biarlah apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan boleh menambah pengetahuan kita tentang ketetapan-ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah semua yang kita lakukan boleh juga menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana seorang yang mengikut Kristus itu adalah suatu buku yang terbuka yang boleh dilihat atau dibaca oleh semua orang. Seperti itulah pengikut Kristus. Jadi kita akan mulai perenungan firman Tuhan yang akan saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 1-5 dengan judul segala sesuatu yang harus dibuang. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk boleh belajar firman-Mu, boleh menyapa Engkau, boleh merenungkan ketetapan-ketetapan Engkau, karena kami mengakui bahwa kami adalah orang yang lemah ya Tuhan, yang sering melupakan, yang sering menyimpan hal-hal buruk di dalam pikiran kami. Biarlah Engkau akan memberikan hikmat kepada kami semua, supaya kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya senang kalau pembacaan ini juga kita baca bersama-sama. Saya membaca dan Bapak Ibu Saudara juga membacanya bersama-sama dengan saya. 1 Petrus 2 ayat 1-5. Judul perikopnya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itulah pembacaan kita bersama dari 1 Petrus 2 ayat 1-5. Jadi latar belakang penulisan surat Rasul Petrus ini dimaksudkan untuk menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Surat ini juga ditujukan kepada anggota gereja yang tinggal di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil atau Turki, dan Rasul Petrus menyebut mereka atau pembacanya adalah orang-orang yang dipilih Allah. Itu ada di 1 Petrus 1 ayat 2. Penulisan ini merupakan juga peringatan terhadap kejahatan dan kemunafikan, karena Rasul Petrus sejauh ini telah mengajarkan kasih terhadap sesama dan menyatakan keunggulan firman Tuhan itu yang disebutnya sebagai benih yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal. Kita ulang lagi di ayat yang pertama tadi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan,
kedengkian, dan fitnah. Jadi pertanyaan saya, mengapa harus dibuang? Toh dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang melakukan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bahkan kalau kita amati, sifat-sifat seperti itu sepertinya masih terus dipelihara, dipegang erat-erat, bahkan disembunyikan supaya orang lain tidak bisa melihat itu. Nah, untuk menyederhanakan pertanyaan saya tadi, saya kan tadi bertanya, mengapa aku harus dibuang? Jadi, supaya lebih sederhana, saya akan menceritakan atau menganalogikan pengalaman saya ketika saya sedang membersihkan kulkas. Sudah sejak lama saya ingin membersihkan kulkas karena terlihat sangat berantakan sekali dan terasa penuh sesak, tidak beraturan. Ada kayak semacam Tupperware yang saya tumpuk-tumpuk, ternyata ketika saya buka isinya cuma tinggal sedikit. Ada yang basi, ada yang udah nggak baik lagi. Nah, awalnya saya bingung ini bagaimana cara membersihkannya ya, karena jelek banget dilihatnya begitu. Akhirnya saya ambil baskom, saya isi air hangat, saya kasih sedikit mama lemon, dan saya ambil serbet yang bersih. Dimulailah dari layer pertama, itu paling atas, saya keluarkan semua isinya, saya lap dengan air hangat tadi pelan-pelan, kemudian dilanjutkan di bagian yang di bawahnya, yang layer kedua, dan terakhir tempat penyimpanan sayur yang seperti laci di bawah itu saya tutup, saya buka tutupnya, kemudian apa yang terjadi? Kulkas yang terlihat bersih dari luar tadi, ternyata ketika saya kumpulkan banyak sekali sampah di dalamnya. Artinya sampah adalah barang-barang yang tidak berguna. Saya simpan dengan sengaja, entah dengan tidak sengaja. Ada daun bawang sudah kering, ada tempe sudah busuk, kemudian ada makanan yang sudah nggak layak dimakan lagi, kemudian ada buah-buahan yang sudah jelek juga. Itu saya kumpulkan semuanya, barang-barang yang sudah kadaluarsa dan agak bau tadi. Sampah terkumpul di dalam satu plastik besar. Kemudian Tupperware juga saya keluarkan semua. Saya lap dengan air hangat dan saya tata kembali makanan tersebut yang masih layak pakai, yang masih layak dimakan. Apa yang terjadi? Kulkas saya menjadi bersih. Harum buah-buahan tercium dengan nyata, dan ternyata kulkas tadi bisa berdaya guna lebih lagi karena saya merasakan lebih dingin rasanya gitu. Jadi dengan membuang segala sesuatu yang tak berguna, kulkas berfungsi lebih efektif dan bisa digunakan dengan secara maksimal. Kembali ke 1 Petrus 2 ayat 1, ada tertulis buanglah. Ini adalah satu langkah awal yang penting menuju langkah berikutnya. Di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, itu buanglah dari Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, serta kedengkian dan fitnah. Di dalam terjemahan yang lain, New International Version, itu ditulisnya buanglah tadi diganti dengan kata rid. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Kemudian saya juga melihat saya punya Alkitab bahasa Jawa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dari Jawa bisa mengenali kata-kata ini. Margo soko iku podo birato saking piolo sarto sarupane poro cidro sarto lamis lan drengki opo dene sakehing pamitenah. Jadi kata buang tadi dalam bahasa LAI, di NIV disebutkan rid,
Kemudian di bahasa Jawa disebut birato atau brasto. Kalau kita membaca buanglah selintas, kita ya dibuang gitu aja, sesuatu yang gampang, sesuatu yang simpel. Seperti saya buang sampah dari dapur seperti itu, ditaruh di plastik, nanti dibuang di tempat sampah, diambil oleh orang petugas kebersihan. Tetapi perkataan itu ditujukan bukan kepada semua orang. Rasul Petrus menulis ditujukan kepada anggota gereja yang tinggal di 5 provinsi Romawi, dan juga dituliskan juga perkataan ini adalah untuk orang-orang yang dipilih Allah. Jadi penulisan itu atau kalimat itu membuat saya agak gemeter juga ya, karena ternyata bukan untuk semua orang, ini justru ditujukan kepada kita yang sudah percaya. Di dalam NIV tadi read diterjemahkan sebagai membersihkan. Kemudian bahasa Jawa tadi ada kata birato atau brasto, itu berarti memberantas dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi kejahatan yang tersisa di dalam kehidupan kita. Jadi memberantas, menumpas, menghilangkan. Jadi bukan cuma sekedar dibuang begitu aja, tetapi ini serius, hal-hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi apa saja yang harus dibuang? Ada kejahatan, lebih tepatnya memiliki sifat jahat, seperti keinginan menyakiti orang. Kemudian tipu muslihat itu berarti juga tipu daya, dusta, menyembunyikan motivasi yang tidak layak. Kemunafikan itu berpura-pura melakukan hal yang benar yang tak disadarinya. Kemudian menjilat atau mengumpat, dan pura-pura mengasihi, jadi kasih yang palsu. Kemudian fitnah, ini sering dilakukan orang melukai orang lain demi kepentingan sendiri. Di terjemahan lain disebutnya evil speaking, jadi bicara yang buruk. Jadi bentuk kejahatan tadi ada banyak, tapi saya akan memfokuskan kepada satu aja, yaitu tentang kejahatan tadi. Kejahatan itu banyak sekali bentuknya, dan kita sudah selayaknya kita harus waspada kalau kita sedang melakukan hal yang seperti akan kita bahas hari ini. Jadi bentuk kejahatan itu ada beberapa. Yang pertama adalah hasrat dan keinginan yang jahat. Amsal 21 ayat 10 mengatakan, hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Nah, ini satu hal yang digarisbawahi, bahwa ciri dari keinginan yang jahat itu nggak punya belas kasihan terhadap sesama. Kemudian perkataan yang jahat. Kadang orang jahat itu kalau dipukul, kalau kita menyindir atau kita membentak itu tidak jahat, tapi ternyata firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Perkataan yang jahat. Lidah adalah salah satu anggota tubuh paling kecil dengan kuasa yang besar. Perkataan jahat bukan hanya pedas, umpatan, gosip, tapi juga perkataan yang kotor. Itu ada di Yakobus 3 ayat 5 dan Mazmur 10 ayat yang ke-7. Kemudian ada lagi bentuk kejahatan, yaitu pikiran yang jahat. Perlu diwaspadai tentang segala sesuatu yang muncul dalam pikiran. Karena Amsal 15 ayat 26 mengatakan, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kita baru berpikir saja itu sudah ada pontennya, sudah ada nilainya bagi Tuhan, bahwa itu kekejian bagi Tuhan. Bentuk
kejahatan yang lain adalah kerakusan. Hasrat yang jahat ketika ada keserakahan terhadap harta, terhadap kekuasaan, terhadap makanan, yang membuat seseorang mengingini sesuatu lebih dari yang dibutuhkan. Ada lagi bentuk kejahatan, yaitu perasaan ingin tahu. Memang perasaan ingin tahu baik kalau cuma sekedar ingin tahu, lalu kita belajar, lalu kita memperbaiki diri. Tapi yang dikatakan di Alkitab, disampaikan ini ingin tahu yang terlalu besar sehingga dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Kemudian ada lagi, masih ada 2 lagi, ambisi yang tidak murni. Ini digambarkan oleh Yesaya 14 tentang bintang timur putra fajar yang ingin mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah, ingin menyamai yang maha tinggi. Itulah bentuk ambisi yang tidak murni. Dan inilah yang selalu menguasai manusia terus-menerus. Yang terakhir, kejahatan ketika kita melakukan sesuatu yang serupa dengan dunia, yaitu ketika kita tidak dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di Roma 12 ayat 2. Bapak Ibu Saudara, jadi resume pada renungan pada pagi hari ini, membuang itu bukan cuma sekedar hal yang sederhana, tetapi ini satu hal yang sangat berat kita harus lakukan, tetapi merupakan suatu keharusan, karena terjemahan lain mengatakan membuang itu membersihkan. Dalam bahasa Jawanya memberantas, menumpas sampai ke akar-akarnya. Dan saya boleh ingatkan kembali, itu disampaikan Rasul Petrus kepada anggota gereja di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil atau Turki, yang dia sampaikan dan dia sebut juga sebagai orang-orang yang dipilih Allah. Ada seorang penulis, seorang teolog yang bernama William Barclay, itu menyampaikan juga semirip dengan itu. Dia menuliskan bahwa dosa-dosa di atas itu paling rentan merasuk dan merusak persekutuan Kristen. Tetapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di renungan pagi hari ini bukan cuma dikasih ketetapan atau aturan atau tata cara bagaimana yang harus kita lakukan, tetapi kita juga ada suatu kabar baik. Di ayat 2 disampaikan bahwa ketika kita sanggup membuang hal-hal buruk tadi, kita akan bertumbuh dan kita akan beroleh keselamatan. Dan kemudian di ayat yang keempat, kita boleh datang kepada batu hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi terjemahan yang lain, datang itu bukan cuma datang, come gitu, bukan, tapi ditulisnya adalah as you coming to him, the precious living stone. Jadi coming itu bentuk present continuous tense yang artinya terus menerus dilakukan. Jadi kita datang kepada Tuhan itu bukan cuma sekedar mengaku percaya, maju ke depan mimbar, sudah. Tapi datang kepada Tuhan itu adalah terus menerus. Ketika kita sedang melakukan proses keselamatan kita sampai Tuhan panggil kita. Jadi selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menjalankan peringatan-peringatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.